Oke, baik. Gitu loh. Pak Nikolai, kita akan melihat perdebatan yang tadi sempat terjadi antara majelis hakim dengan kubu Ahok, dan berikut ini pemirsa. Berapa orang? Total 15. 15 ini majelis hakim itu sudah memberikan keterangan pada saat penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri, tapi mengingat waktu untuk penyidikan pada waktu itu hanya 1 hari, maka hanya beberapa orang saja yang di BAP, dan polisi waktu itu mengatakan yang sudah diambil keterangannya pada waktu penyelidikan itu nanti kamu hadirkan semuanya di dalam persidangan. Terima kasih. Ya, jadi gini, ini untuk efisiensi persidangan, ya, saksi ahli yang ada dalam BAP kita periksa. Siap. Kemudian ahli tambahan, ya. Tetapi kita juga batasi waktu, ya. Untuk itu kami sediakan 2 kali persidangan lagi untuk pembuktian, ya. Jadi 2 kali persidangan lagi, ya. Nah, Pak, kita sidang sampai jam 12, ya, sampai jam 12 malam, ya. Nah, setelah itu baru kita selesai periksa terdakwa untuk persidangan yang berikutnya, ya. Jadi ini Pak, supaya kita mengefisienkan waktu, ya, dan saudara seleksi sendirilah kira-kira yang lebih perlu saudara dahulukan, ya. Boleh kami masuk dan Silakan. Rasanya kalau cuma 2 kali itu majelis itu sangat singkat. Kami butuh minimal 4 kali sidang untuk ahli yang ada di berkas dan untuk ahli yang di luar berkas. Jadi 2 kali setelah habis berkas itu? 3 kali setelah berkas. Nggak terlalu banyak, kan? Berarti 4 April, 11 April, dan 18 April. Itu kita 4, 11, 18 itu kita butuh waktu untuk ahli tambahan. Kalau saudara minta 4 kali, kita iakan nanti seminggu 2 kali berkasnya. Maraton. Siap? Kami apa dulu? Bisa kami Koordinasi dari aku. Bawa belur lagi kita. Baik, tadi terjadi Pak Nikolai perdebatan antara majelis hakim dan kubu Ahok, begitu majelis hakim meminta dari intensitas waktu persidangan ditambah, begitu ada 2 kali persidangan dalam seminggu. Apakah ini merupakan kode dari majelis hakim karena mungkin kasus ini sudah jelas untuk mungkin dirunut dari vonisnya, begitu sudah jelas kode-kodenya dari majelis hakim, Ya, karena tidak perlu diperpanjang lagi, begitu? Ya, saya melihat majelis hakim berusaha untuk memenuhi asas peradilan itu sendiri. Pertama, saya positive thinking ya, secara normatif bahwa majelis hakim ingin memenuhi asas peradilan kita, itu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan atau biaya murah. Yang kedua, majelis hakim ingin supaya permasalahan ini kan sebenarnya sudah jelas. Iya. Titik permasalahan sudah jelas, pasal yang didakwakan sudah jelas, pembuktiannya beberapa keterangan saksi pun sudah jelas, ya kan? Nah, sekarang kan masuk pada pembuktian atau keterangan saksi maupun ahli yang meringankan terdakwa. Nah, majelis hakim sebenarnya sudah tahu arahnya kemana daripada persidangan ini, arahnya kemana daripada kasus ini. Dan majelis hakim juga ingin supaya masyarakat disuguhi dengan suatu informasi atau proses peradilan yang benar. Kemudian majelis hakim juga taat asas di sini, sehingga dia ingin supaya apa yang telah dia kantongi itu, apa yang telah dia pikirkan, dan apa yang telah dia rumuskan itu tidak perlu diperlama-lama lagi. Sehingga dia mengambil satu keinginan untuk sidang ini supaya cepat terselesaikan, di mana juga sidang ini akan memberikan kepastian hukum kepada terdakwa Ahok,
maka inisiatif untuk menyidangkan 2 kali seminggu adalah inisiatif yang sangat bagus. Kalau menurut saya, sangat bagus dari majelis hakim karena akan mempercepat proses ini. Nah, mempercepat proses ini supaya yang pertama adalah supaya ada kepastian hukum bagi terdakwa Ahok. Yang kedua, supaya ada kepastian hukum juga bagi masyarakat yang menyaksikan ini. Bang, dan permintaan dari majelis hakim 2 kali persidangan adalah mungkin cukup untuk memenuhi target sebelum puasa nanti. Dan Bang Nikolai, saya ingin mempertanyakan apakah ini juga memperlihatkan dari kubu Ahok sendiri ada sedikit ketakutan karena majelis hakim sudah mendapatkan mungkin poin-poin yang sudah untuk menjatuhkan vonis, dan ini akhirnya mungkin diulur-ulur waktunya oleh kubu Ahok karena ada sedikit ketakutan dari kubu Ahok sendiri. Apakah memang Anda melihatnya juga seperti itu, Pak Nikolai? Ya, jadi gini, saya melihat betul. Jadi ada semacam satu manuver dari penasihat hukum maupun terdakwa. Mereka tahu bahwa sebenarnya kasus ini kasus yang tidak mungkin akan bebas, ya kan, dari jeratan hukum. Karena sudah banyak jurisprudensi yang terjadi. Terakhir waktu tanggal 7 Maret tahun 2017 kemarin, ketika Ahmad Mossadegh dan Muklas Muiz dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk kasus penistaan agama sesuai dengan tuntutan jaksa waktu itu 156A huruf A Yungto 156. Nah, yang disampaikan kepada, tapi ada juga pasal makar, tapi itu tidak terbukti pasal makarnya untuk Mossadegh dan Muklas Muiz ya waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tetapi jurisprudensi sudah ada. Bahkan di Semarang kemarin saya membaca satu berita bahwa kasus penistaan agama pun sudah divonis. Sudah divonis dan itu hukumannya 1,5 tahun. Ya. Tapi kalau yang untuk 156A yang sesuai dengan apa yang terjadi dilakukan oleh Ahmad Mossadegh, dan temannya itu dikenakan 5 tahun sesuai dengan pasal 156 huruf A KUHP. Nah, dengan demikian ada beberapa jurisprudensi yang saya melihat bahwa kemungkinan majelis hakim ini sudah mempelajari beberapa jurisprudensi itu, kemudian mempelajari fakta-fakta persidangan, bukti-bukti persidangan khusus untuk kasus ini, Al-Maidah 51 ini, maka saya merasa satu keyakinan bahwa majelis hakim telah memegang satu bukti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hanya saja bagaimanapun memang tugasnya seorang pengacara atau advokat atau penasihat hukum, bagaimanapun untuk supaya dakwaan atau tuntutan jaksa nantinya itu tidak memenuhi unsur dan sebisa mungkin si terdakwa dihukum seringan mungkin. Ya, bila perlu, alhamdulillah kalau bisa dihukum bebas atau dibebaskan dari hukuman. Nah, ini manuver-manuver yang sedang dilakukan oleh penasihat hukum untuk mencari celah. Mencari celah untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan atau penuntutan nantinya jaksa penuntut umum. Nah, permasalahannya seharusnya celah-celah itu dipergunakan oleh penasehat hukum ketika jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi maupun ahli. Tapi justru penasihat hukum terdakwa itu menyia-nyiakan kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi atau mencari celah yang bisa melemahkan dakwaan atau tuntutan jaksa nantinya daripada keterangan ahli maupun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa saya melihat ini adalah upaya untuk bermanuver dan mengulur-ngulur waktu. Saya merasa heran ya, kenapa para penasihat hukum yang sudah cukup jam terbang untuk beracara di pengadilan ini berbuat sedemikian rupa sehingga masyarakat itu disuguhkan dengan suatu keletihan terhadap proses persidangan ini. Saya jujur aja, masyarakat itu merasa sudah capek melihat ini dan sudah banyak komentar mengatakan ini kok diulur-ulur, banyak panjang sekali perjalanan sidangnya. Padahal sebenarnya sidang ini sederhana. Harusnya mengikuti prosedur atau mekanisme persidangan yang ada berdasarkan asas legalitas, asas peradilan kita, yaitu peradilan yang cepat, biaya sederhana dan biaya murah, biaya ringan gitu loh. Jadi kita jangan mengupayakan persidangan ini dijadikan panggung politik. Kalau saya melihat di sini bahwa ada satu manuver dari pihak penasihat hukum dan terdakwa untuk menjadikan persidangan ini sebagai panggung politik.
panggung politik yang seperti saya katakan adalah begini. Jadi terdakwa ini ingin mengungkapkan bagaimana supaya ia mendapat simpati daripada masyarakat dengan dia disidangkan ini. Seakan-akan dia terzolimi. Padahal sebenarnya yang menjolimi dia bukan orang lain, bukan masyarakat, tapi yang menjolimi adalah pribadi dia dan ucapan dia sendiri. Nah sekarang masuk dalam proses hukum, dia harus mempertanggungjawabkan proses hukum ini. Nah untuk mempertanggungjawabkan proses hukum ini, dia harus mengikuti aturan yang ada dalam hukum acara yang berlaku dalam persidangan atau peradilan pidana seperti saat ini. Baik, dan diprediksi memang aturannya harusnya targetnya begitu dari pihak peradilan dari majelis hakim juga menargetkan harusnya sebelum puasa memang sudah selesai. Tapi melihat situasi seperti ini, Anda memprediksinya bisa tidak untuk sebelum puasa untuk selesai dan dijatuhkan vonis begitu, Pak Nikolai? Saya agak ragu kalau sebelum puasa atau setelah puasa selesai sidang ini ya. Karena dilihat dari manuver-manuver yang dilakukan oleh penasihat hukum ini justru dia sendiri yang mengulur waktu. Ya. Nah itu yang saya katakan tadi, ini dijadikan panggung politik. Pasal 160 huruf ayat 1 butir C. Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum. Jadi gini loh, saksi yang diutamakan berdasarkan pasal 160 ayat 1 butir C adalah saksi yang berada di dalam berkas perkara. Ya. Nah, kalau saksi yang berada dalam berkas perkara ini kan saksi yang di BAP. Seharusnya penasihat hukum, kalau betul dia mau membuktikan tentang perbuatan pidana daripada kliennya, apakah sesuai dengan tuntutan jaksa atau tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, dia harus hadirkan saksi-saksi yang berada di dalam BAP dulu atau berkas perkara. Jangan melompat-lompat. Ini kan orangnya suka main lompat-lompat. Jadi belum selesai permasalahan yang satu, pemeriksaan saksi yang ada dalam berkas perkara, melompat kepada saksi di luar berkas perkara. Nah, ini Panitra pun nanti akan merumuskan itu dalam berita acara persidangan, gitu loh. Jadi gini, harusnya penasihat hukum ini taat asas. Taatilah asas peradilan kita, taatilah pasal 3 KUHP, supaya perjalanan sidang ini cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang persidangan ini, dan terlebih terdakwa bisa mendapatkan kepastian hukum. Jangan terdakwa itu dibuat diulur-ulur waktu ini. Jadi saya melihat bahwa seakan-akan terdakwa ini dijadikan sebagai objek. Objek dari peradilan ini dalam arti gini ya. Ya saya jujur saja, saya melihat persidangan ini di samping dijadikan panggung politik, terdakwa dijadikan objek untuk supaya para penasihat hukum ini bisa semacam bermanuver hal-hal yang membuat persidangan ini seakan-akan sulit. Padahal persidangan ini sederhana sebenarnya, nggak sesulit yang kita bayangkan. Gitu. Baik. Nah selain memang tadi ada penolakan harusnya dari majelis hakim untuk tidak menghadirkan saksi di luar berkas begitu, apa saja yang menjadi mungkin batasan-batasan atau mungkin saja dari kubu Ahok diberikan sanksi begitu agar tidak mengulur-ngulur waktu begitu, Pak? Hakim harus memberikan satu konsistensi terhadap penerapan pasal 3 daripada undang-undang atau KUHP ini. Jadi hakim harus konsisten situ, apa yang seharusnya tidak dipenuhi dia tidak penuhi, supaya persidangan ini berjalan pada prosedur atau jalurnya gitu loh. Ada pasal 3 KUHP ini yang mengatur, jadi hakim harus berpegang teguh di situ. Sehingga kalau hakim harus menolak ya ditolak gitu loh, supaya hakim pada persidangan selanjutnya dia minta untuk penasihat hukum, saya minta Anda hadirkan saksi yang berada dalam berkas perkara atau dalam BAP dan ahli yang ada dalam berkas perkara atau BAP. Apabila Anda ingin menghadirkan saksi di luar berkas perkara atau BAP, Anda beritahukan kami dan kami akan mempertimbangkan itu sebelum sidang.